Halo para penggemar dan pecinta Kiprofis. Sebelum kita bahas soal, saya berikan dulu kisi-kisi Smith Age tahun 2006 ya. Yang pertama ada mekanika. Nah, mekanika itu terdiri dari kinematika, GLB, GLBB, gerak parabola, kemudian ada dinamika. Dinamika itu mengenai hukum Newton tentang gerak, kemudian ada gaya gesek dan gaya gravitasi. Kemudian ada dinamika rotasi, momen gaya, momen inersia, titik berat, hukum kalahan momentum sudut. Kemudian ada usaha energi dan momentum, hukum kalahan energi mekanik, impuls dan tumbukan. Kemudian ada termo dan fluida ya, maksudnya dan ini. Fluida itu ada fluida statis, hukum Archimedes, tekanan itu statis. Kemudian ada fluida dinamis, persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Termodinamika itu hukum 1 termo dan 2 gas ideal siklus Carnot. Kemudian yang ketiga ada gelombang dan optik ya. Nah, gelombang dan optik itu ada gelombang mekanik, yaitu gelombang berjalan, gelombang stasioner dan bunyi, optik, pemantulan, dan biasan cahaya, serta alat-alat optik seperti lensa dan cermin. Listrik magnet yang keluar adalah hukum Coulomb dan potensial listrik, listrik dinamis, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian arus arah DC, dan daya listrik. Induksi magnet, medan magnet di sekitar kat berarus, kayak Lorentz. Induksi elektromagnetik hanya hukum Faraday yang keluar. Jadi ini Faraday ya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Soal nomor 1, perhatikan diagram PV mesin Carnot di bawah ini. Jika Q1 4000 kalori, maka usaha yang dilakukan mesin sebesar berapa? 1 kalori itu adalah 4,2 Joule. Perhatikan, siklus Carnot itu dibatasi oleh 2 proses isotermis dan 2 proses adiabatis, gitu ya. Nah, siklus Carnot itu siklus ideal. Artinya untuk siklus Carnot itu harus berlaku bahwa Q2 per Q1 itu harus sama dengan T2 per T1, begitu. Nah, kita ditanya apa sih usaha? Usaha itu rumusnya apa? Ya, kalori yang masuk dikurangi kalori yang keluar. Jadi pada proses ekspansi isotermis, kalor masuk ke dalam sistem gas, ya, masuk. Sedangkan pada proses kompresi isotermis, kalor keluar, kalor dibuang. Seperti itu. Ini mirip mesin sepeda motor. Q1 itu bensin yang dibakar menghasilkan kalori Q1, sedangkan Q2 itu kalori yang dibuang melalui knalpot. Nah, ini suhu tinggi, suhu di dalam mesin tempat bakar bensin. Kalau T2 kira-kira suhu di sekitar knalpot itu ya. Oke, suhu dalam knalpot. Kita lihat ya, Q2-nya kita cari dulu. Q2, Q1-nya sudah tahu 4000. Biarkan kal dulu ya. Kalau T2-nya suhu rendahnya 300, suhu tinggi 600. Berarti Q2 adalah, ini kan setengah, ini coret setengah, kalikan 4000. Berarti kalau begitu dapatnya 2000 kalori. Ini baru kita dapat apa? Q2-nya. Kalau kita mencari W-nya, Q1-nya kan udah tahu 4000, ya kan? Dikurangi Q2-nya 2000. Berarti ini hasilnya apa? 2000 kal. Tapi mintanya dalam apa? Dalam Joule. Jadi 2000 dikalikan 1 kal 4,2 Joule. Jadi ini hasilnya apa? 8400 Joule. Jadi inilah jawabannya. Kalau begitu yang benar A ya, 4800 Joule. Nomor 2, sebuah mesin bakar ideal Carnot menerima kalor sebanyak 6000 Joule dari reservoir bersuhu 600 Kelvin dan melakukan kerja sebesar W Joule. Mesin ini membuang kalor ke reservoir bersuhu 300 Kelvin. Perubahan entropi total dalam satu siklus adalah berapa? Oke, dalam satu siklus ya. Mari sekarang kita kerjakan di sini pada ini. Kalau mesinnya Carnot pada proses ekspansi isotermis akan mendapat kalor. Jadi delta Q-nya di sini positif. Ya, positifnya adalah 6000 Joule. Ini kalor masuk ke dalam sistem ya. Nah, terus kemudian pada suhu berapa ini? Dari bersuhu berapa ini? Suhunya adalah 600 Kelvin. Sedangkan pada proses kompresi isotermis nanti kalornya dibuang ya. Delta Q2 ini kita bisa cari. Nah, berapa nilainya? Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus perbandingan tadi bahwa delta Q2 dibanding dengan delta Q1 itu adalah berapa? T2 banding T1. Jadi delta Q2 kita cari. Delta Q1 itu 6000 di sini.
Nah, T2 suhu rendahnya berapa itu? 300. Nah, suhu tingginya 600 itu saya coret sehingga delta G2 itu adalah setengah kali 6.000. Ini kan setengah ya, setengah 3/6 kali 6.000. Berarti kalau begitu berapa ini? 3.000 Joule gitu. Nah, coba perhatikan di sini. Ini sudah tahu 3.000, tapi 3.000 itu kan kalorinya dibuang ya, dibuang dari sistem. Jadi harus ditulis dengan tanda negatif. Kemudian ini terjadi pada suhu rendah yaitu 300 Kelvin. Nah, yang ditanyakan perubahan entropi total. Ini kita pakai hukum 2 mengenai entropi ya. Hukum 2 mengenai entropi bahwa delta S untuk yang pertama itu adalah delta Q1 per suhunya. Jadi kalau gitu ini ada 6.000 kita bagi dengan berapa ini T1? 600 gitu ya. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau saya coret seret-seret berarti hasilnya adalah 10. Kalau delta S2 perubahan entropi pada keadaan 2 di situ pas membuang kalor itu adalah delta Q2 per T2 suhu rendah T2 ya. Jadi min 3.000 kita bagi dengan 300. Jadi saya coret sini berarti tinggal min 10. Jadi kalau begitu perubahan entropi total delta S total itu adalah delta S1 plus delta S2. Jadi kalau begitu 10 ditambah dengan min 10 akhirnya dapat 0. Jadi artinya perubahan entropi total sama dengan 0. Artinya tidak terjadi perubahan entropi. Karena sebenarnya mesin bakar ideal, mesin Carnot itu adalah mesin yang ideal. Jadi bersifat reversible. Nah, kalau Anda bingung mengenai hukum termo 2 dan sebagainya, silakan menonton video saya yang membahas mengenai teori hukum 2 termo. Jadi, kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.